lambat laun itu menjadi kebosanan bagi anak-anak gitu ya. Benar-benar Kebosanan bagi anak-anak, kebosanan bagi orang tua. guru-guru, kebosanan bagi orang tua juga. Dengan adanya pandemi ini, guru-guru itu Betul. dipaksa untuk belajar teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsuri, selamat pagi Bu Dwi. Apa kabar nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Apalagi dalam kondisi kita seperti ini, mudah-mudahan kesehatan itu adalah salah satu yang utama yang harus kita jaga. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit Bapak Ibu. Tema kita adalah pembelajaran di masa COVID, di mana pasti tentu ada masalah dan solusinya. Nah, mungkin sebelum ke Ibu Dwi, saya ke Pak Samsuri dulu Bu ya. Iya. Baik, Pak Samsuri, terima kasih ya bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin saya akan ada sedikit pertanyaan dulu Pak. Pak Samsuri, Kabid SMK dari tahun berapa Pak? Kabit SMK ya Pak ya? SMK Nggih, SMK dari tahun berapa Pak? tahun 2017. Oh 2017. Jadi cukup lama nih Pak ya. Iya. Jadi Pak Samsuri ini sudah melewati berbagai macam ini ya problema dalam kita nih dalam persekolahan kita. Ya. Nah, apakah ada perbedaan Pak? Kita kan 2019 nih, 2019 itu COVID ya Pak ya. Ya. Masuk ke Indonesia 2020. Apakah ada perbedaan program yang signifikan Pak Samsuri? Mungkin sebelum COVID atau setelah COVID, atau apa sama aja untuk program dari SMK yang Bapak kelola ini Pak? Berkaitan dengan pembelajaran sebelum COVID dan sesudah COVID itu jelas beda. Kalau kita lihat pembelajaran sebelum COVID kan lebih maksimal anak-anak kita ya. Betul. Maksimal pelajaran tatap muka, kemudian prakerin, anak-anak praktek ya kan. Betul. Nah, ini sudah disusun oleh pihak sekolah dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di bidang pembinaan SMK. Jadi pola pembelajaran itu sendiri setahun demi setahun selalu terjadi peningkatan. Kemudian setelah adanya pandemi ini muncul di negara kita dan masuk di Kalimantan Selatan, timbul kekhawatiran dari orang tua, Betul. kekhawatiran daripada Bapak Ibu guru di sekolah akan terjadi sebuah penularan yang mana bisa mengganggu terhadap pembelajaran. Nah, ini tentunya bahwa dengan adanya kekhawatiran itu, maka sekolah pada mulanya kita berikan kewenangan untuk membijaksanai apakah mau diliburkan atau tidak. Itu kita serahkan dulu kepada sekolah. Baru pada berikutnya berdasarkan daripada kajian dari Satgas COVID-19 tingkat provinsi baru menyatakan bahwa pembelajaran itu dihentikan untuk sementara secara daring. Nah, ini pada awalnya seperti itu ya. Jadi memang awal-awalnya itu saya ingat sekali pada saat Maret 2020 itu terakhir anak-anak sekolah ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi memang pada awalnya memang kita nggak menyangka kan selama ini Iya. 1 tahun setengah kita ternyata harus belajar daring. Nah, dari 1,5 tahun ini pasti Bapak sudah melakukan evaluasi, kemudian pembinaan. Nah, bagaimana Pak pembinaan yang dilakukan implementasinya di sekolah daring ini Pak? Oke. Kalau kita melihat bahwa pembelajaran daring pada awalnya kita berikan kepada guru-guru untuk melaksanakan secara secara virtual, ada melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Kemudian
setiap kegiatan yang dilaksanakan itu tentu kita evaluasi laporan kepada betul. Dinas Pendidikan bagaimana pembelajaran daring itu dilaksanakan. Nah, mungkin pada awalnya pembelajaran itu mungkin cukup menarik begitu ya Iya. oleh guru-guru bagi anak-anak, tapi lambat laun itu menjadi kebosanan bagi anak-anak gitu ya. Benar-benar. Kebosanan bagi anak-anak, kebosanan bagi Orang tua. guru-guru, kebosanan bagi orang tua juga. Iya, betul. Akhirnya apalagi namanya orang tua tidak semua Bisa punya, standby ya Pak ya. ya standby juga, Mendampingi tidak semua orang tua bisa memberikan penjelasan atau juga memberikan pencerahan terhadap materi pembelajaran yang mana bermacam-macam. Betul, Ya, betul. sehingga keluhan ini muncul di tingkat orang tua tentunya. Oleh karena itu evaluasi yang kita lakukan untuk SMK, tentu kalau kita secara daring terus maka akan menimbulkan lemahnya kompetensi anak-anak SMK. Oleh karena itu melihat kondisi ini, kami di bidang pembinaan SMK berupaya sekuat tenaga bagaimana agar kompetensi anak-anak SMK tetap bertahan. Ya gitu. Artinya dalam hal ini ada beberapa tuntutan dari teman-teman kita di sekolah agar diberikan keleluasan untuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini adalah dalam bentuk praktek. Karena SMK ini adalah yang perlu dikembangkan adalah skill. Betul. Jadi tetap harus ada prakteknya ya Pak jadi, ya. oleh karena itu, karena skill yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki oleh anak-anak SMK, maka praktek itu harus jadi utama bagi anak-anak SMK tadi. Oleh karena itu, atas dorongan dan dukungan kawan-kawan di sekolah, dan kami akan melakukan suatu pengkajian terhadap model pembelajaran tatap muka dalam bentuk praktek tadi. Nah, dari kami membuatkan pedomannya, pedoman terhadap pembelajaran praktek secara tatap muka. Nah, dari pedoman itu tadi, dari telahan dari bidang pembinaan SMK, kemudian meminta kepada rekomendasi kepada Satgas COVID-19 tingkat provinsi. Alhamdulillah pihak Satgas COVID-19 tingkat provinsi memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk SMK. Tapi pembelajaran praktek ya. Nah, sejak bulan November kemarin tahun 2020 sudah kita laksanakan, sudah kita berikan kewenangan kepada sekolah untuk menggelar pembelajaran praktek secara tatap muka. Dan hingga sekarang belum ada laporan yang mengganjal, yang mengganggu terhadap pelaksanaan pembelajaran praktek ini, ya. Sehingga artinya bahwa tentunya sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatannya. Jadi dengan pembelajaran praktek tatap muka tadi, semua harus pakai masker. Pakai protokol kesehatan. Jadi apa saja, antara lain adalah menggunakan masker anak-anak dan gurunya. Kemudian yang kedua adalah ada tempat cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, ada termogan. Kemudian mungkin tidak terlalu banyak Pak ya pada saat ini praktek, dibagi kelompok gitu mungkin Pak. Kemudian dari jumlah siswanya, jadi tidak bisa semuanya. Jadi kita minta setiap praktek tuh cuma hanya 5 orang. Jadi 5 orang satu kelas, satu jurusan. Jadi cukup 5 orang. Tapi kalau kita 5 orang, kalau ada 10 orang jurusan saja, nggak cukup waktunya ya Pak ya. Itu sudah 50 kan. Nah, kemudian oleh karena itu dibatasi juga, batasnya adalah 40 orang satu sekolah dan satu program 5 orang. Betul. Oleh karena itu sekolah membuat jadwal untuk pelaksanaan pembelajaran praktek
secara tatap muka. Nah, kemudian dalam pelaksanaan itu tidak diharuskan anak-anak kita wajib turun kalau orang tua tidak mengizinkan mungkin Pak kalau ya. orang tua tidak mengizinkan. Nah, artinya tidak harus dipaksa gitu Tetap ya. harus ada persetujuan dari orang Ya, tua. tetap menjadi persetujuan dari orang tua. Saya kira itu ya untuk pembelajaran tatap muka tadi yang sifatnya pembelajaran praktek. Baik, artinya Bapak sebagai pimpinan tertinggi di SMK, mohon maaf, Bapak sudah melakukan evaluasi, pembahasan dan upaya-upaya yang cukup signifikan agar bagaimana caranya pembelajaran untuk siswa SMK di Kalimantan Selatan tetap berjalan. Entah itu untuk materi ataupun untuk yang praktek. Berarti untuk materi tetap secara online Pak ya? Hanya untuk praktek daring saja ya? Karena kan untuk praktek juga tidak mungkin dilakukan di rumah. Orang tua juga tidak mungkin untuk mendampingi. Betul. Iya, baik. Apalagi yang saya pikirkan kalau untuk anak SMK pasti akan kesusahan untuk orang tua mendampingi. Betul. Jujur saya sebagai yang punya anak sekolah SD saja sudah mulai pusing Pak nih. Gimana caranya ini kita ngajarin? Kok ternyata perbedaan jauh sekali Pak. Jauh sekali antara perbedaan saya sekolah kelas 1 SD sama sekarang anak saya kelas 1 SD Pak. Jadi tuh ini nggak mungkin nih. Jadi kalau lama-lama begini kayaknya tidak mungkin. Apalagi kalau untuk anak SMA pasti pelajarannya lebih susah lagi, lebih tinggi. Betul. Pasti orang tua pasti akan kebingungan. Malah saya sering lihat itu orang tua yang kerja kelompok Pak. Kerja kelompok dia belajar dulu nih. Belajar dulu. Jadi nanti pada saat ada PR atau apa nanti orang tua yang ngerjakan gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kita beralih dulu ke Ibu Dwi. Baik Ibu Dwi, sebelum kita masuk pertanyaan inti nih, mungkin saya ingin minta informasi sedikit nih. MKKS gitu ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, MKKS itu apa sih sebenarnya? Tugas dan fungsinya MKKS itu sebenarnya seperti apa? Secara singkat aja Bu. MKKS itu sebenarnya kan kepanjangannya musyawarah kerja kepala sekolah. Musyawarah. Jadi suatu wadah yang mewadahi kepala-kepala sekolah se-Kalimantan Selatan. Jadi MKKS itu ada tingkat kabupaten kota, ada tingkat provinsi. Nah, kebetulan saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua MKKS SMK tingkat provinsi. Jadi mewadahi, mungkin ada aspirasi kawan-kawan atau ada perkembangan baru itu biasanya melalui MKKS. Baik. Berarti sebenarnya Ibu adalah pelaksana langsung dari kebijakan-kebijakan yang sudah diarahkan oleh Bapak Samsuri, betul ya. Nah, sebagai orang yang terjun langsung nih Bu, untuk menghadapi mungkin yang paling tahu nih gimana prosesnya anak-anak kita belajar daring, itu sebenarnya efektifnya seberapa banyak Bu? Seberapa tinggi untuk efektif anak-anak sekolah, khususnya untuk anak SMK ya Bu ya, untuk pembelajaran daring? Ya, sebenarnya kalau bicara efektif, pembelajaran daring ini memang kurang efektif. Ya, tentu berbeda dengan kalau kita tatap muka Bu ya. Sangat kurang efektif. Jadi tapi di sini ada plus minusnya Mbak. Jadi plus minusnya. Jadi pada awal-awal ada pembelajaran daring itu kan tidak semua guru itu melek teknologi. Betul. Ya, ada yang bahkan WA aja tidak bisa. Mungkin belum download Bu ya. Jadi harus pakai handphone baru nih berarti Bu ya. Ada alasan buat handphone baru biar bisa WA. Sehingga dengan adanya pandemi ini guru-guru itu dipaksa untuk belajar teknologi. Akhirnya sekarang sudah berjalan 1,5 tahun itu semua guru akhirnya melek teknologi walaupun ya sambil berjalan seperti itu. Dan ya itu tadi, kalau bicara masalah efektif memang kurang efektif karena memang guru ini adalah salah satu profesi yang tidak tergantikan. Betul Bu. Jadi teknologi ini kan hanya alat, tetapi untuk pendekatan kepada siswa itu memang sebaiknya memang tatap muka antara guru dan siswa, sehingga guru bisa mengkondisikan, karena tugas guru itu kan bukan hanya mentransfer pengetahuan, mentransfer keterampilan, tetapi lebih dari itu adalah mendidik. Nah, dalam proses mendidik ini tidak bisa melalui jarak jauh. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kalau di tatap muka ada anak yang kurang memperhatikan, kita sentuh, iya betul Bu. Kemudian kita pandang, itu ini. Tapi jadi langsung kena di mental gitu kata orang anak sekarang, langsung kena mental.
Betul. Nah, sekarang ini dengan adanya daring ini kita tidak bisa terlalu pendekatan dari hati ke hati ini yang kurang. Jadi saya bicara dengan guru-guru saya, apa kendalanya Ibu? Ya kadang-kadang kalau melalui Zoom meeting itu anak-anak itu ada beberapa yang mematikan videonya, betul, karena betul. mungkin dia sambil main Rebahan. game, sambil rebahan, belum mandi. Betul. Alasannya jadi oleh gurunya, coba Ibu itu kangen sama kalian, Ibu Baru nyalain ya. pengen melihat muka kalian. Saya belum mandi Ibu, Iya. saya baru bangun tidur. Ada yang cuma pakai jilbab sampai sini aja ya, Bu. Iya, ya? ini pakai Ininya pendek. pakai Jadi jadi Betul. memang chemistry itu perlu di dalam dunia pendidikan. Oke, jika Ibu merasa ada chemistry yang hilang nih pada saat kita melakukan Zoom meeting atau proses pembelajaran daring. Nah, supaya tidak terlalu jomplang tuh, Bu. Chemistry-nya yang hilang itu supaya lebih dipersempit, itu gimana caranya, Bu? Apakah mungkin Ibu bilang ke orang tuanya langsung, misalnya, Bu, tolong ya anaknya gini, atau langsung ke siswanya, nah nanti kita gini gitu, gimana, Bu, untuk memperkecil hambatan-hambatan yang tadi Ibu sudah jelaskan? Jadi alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa kebijakan untuk SMK itu ada tatap muka khusus untuk mata pelajaran produktif, yaitu praktek. Nah, di sanalah kami sedikit ada inilah, ya, tetap ketemuan ya, Bu, ada ya. pertemuan Ya, terutama betul. untuk guru-guru produktif dengan anak-anaknya. Dan di sana selain mereka menyampaikan pelajaran produktif atau praktek, guru-guru juga di sana banyak menyampaikan pendidikan. Artinya menyampaikan pendidikan karakternya di sana. Karena melalui daring terus terang pendidikan karakter ini yang belum sampai. Ya. Padahal pendidikan yang terpenting itu bukan hanya membuat anak itu memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi yang lebih penting yaitu proses perubahan perilaku siswa. Jadi harus ada perubahan perilaku, karena anak-anak ini sebenarnya kan masih labil. Masih apalagi SMK ya, Bu, ya, itu masa-masa mau dibilang anak kecil juga nggak bisa, sudah besar dewasa juga masih belum, masih sumbunya pendek kadang. Biasanya ya, karena memang masa-masa SMA itu sebenarnya masa-masa paling indah, Pak. Ya kan? Ada lagunya. Pokoknya saya nakal juga sih SMA, Pak. Yang namanya nggak belajar itu pasti. Tiba-tiba masuk ruangan kelas kok ada ulangannya. Oh iya, ada ulangan ternyata. Apalagi sekarang yang daring ya, Bu, ya. Jangan-jangan dia nggak tahu besok mau belajar apa. Iya kan? Betul. Kadang kan kita misalnya kasih guideline ya, Pak, ya. Kalau di sekolah anak saya itu guideline. Dibaca pun kadang enggak gitu loh, Pak. Jadi kadang orang tuanya saja nih, mungkin ya kita kebiasaan orang tua sebagai kita juga bekerja, mungkin mengurus anak dan mengurus rumah tangga yang lain. Kita kadang nggak lihat guideline itu hari ini ternyata anak saya pakai baju seragam. Misalnya ternyata anak saya nggak pakai baju seragam. Nah, kadang miss-missnya kan di situ. Nah, baik, kita ke Pak Samsuri lagi nih, Pak. Tadi kan Bapak sudah ada menyinggung sedikit bagaimana tentang peranan orang tua nih. Pasti ada keluhan-keluhan, pasti jelas. Apalagi anak SMK. Anak betul. SMK tadi yang kita bahas masih labil nih. Nah, pasti ada 1-2 orang tua yang mungkin ada yang langsung ini, Pak, gimana aduh Pak Samsuri kapan nih kita nih sekolah gitu. Ada lah Pak kayak gitu, Pak. Ada. Ya, ada beberapa sentilan-sentilan betul. Yang dari grup orang tua, tetapi tidak disampaikan lewat langsung kepada dinas pendidikan. Dengan grup orang tua, kemudian sampai ke kita kapan juga sih namanya pembelajaran ini bisa berakhir gitu. Iya, betul, Pak. Artinya bahwa sebagian orang tua kita ada yang ingin bahwa pembelajaran secara full ya, Pak, ya. Full. Apalagi untuk yang sampai full dari teori. Kemudian ada juga kemarin ada laporan ke tempat kita, ada satu sekolah yang melaksanakan tatap muka, padahal kan belum ada izin ya. Betul, Pak. Di Banjar ada yang tatap muka loh, Pak. Ya. Padahal bukan SMA. Laporan kepada kita, terutama ada orang tua yang merasa khawatir terhadap anaknya terjadi penularan terhadap hal itu, sehingga
melaporkan dan kita, sehingga dengan demikian kita berikan penjelasan, kemudian kita minta juga sekolah yang bersangkutan supaya jangan dulu menggelar pembelajaran tatap muka, karena dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak kita juga berkoordinasi ya, terlebih dengan adanya pandemi ini, di mana hampir semua daerah kita, terutama Banjarmasin, Banjarbaru itu sudah PPKM level 4 gitu. Betul. Sehingga tidak mungkin kita laksanakan, kita gelar pembelajaran tatap muka. Jadi kita minta Bapak penjabat gubernur pada waktu itu tidak memberikan keputusan kepada kepada Dinas Pendidikan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, yang pada saat rapat kemarin disepakati 1 kabupaten 1 sekolah, tetapi keputusan itu tidak bisa dilaksanakan begitu selesai rapat. Tidak lama kemudian terjadi peningkatan kasus di daerah kita. Karena kan memang sudah sempat ini ya, pada awal-awal tahun ajaran baru, saya ingat sekitar 1 minggu atau nggak salah. Iya, betul. Sudah masuk, dan anak-anak sudah masuk, tiba-tiba keluarlah varian Delta ini. Nah, masuk lagi kita kan. Delta lagi, Alpha aja saya udah nggak tahu nih, tetap masuk lagi yang Delta. Kayaknya kok kapan kelarnya, nanti jangan-jangan sampai jet ABC. Nah, kemudian nggak selesai. Kemarin kita ada juga pembicaraan dengan LPMP ya, yang melaksanakan webinar berkaitan dengan ada terbitnya SKB 4 Menteri ya. Yang mana dengan terbit itu SKB 4 Menteri itu untuk PPKM level 2 dan 3 itu diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi itu semua juga tergantung kepada daerahnya, mengizinkan apa tidak. Itu semua seperti itu. Nah, jadi untuk level 4 jelas tidak diizinkan. Artinya level 3 ke bawah. Yang diizinkan. Nah, ini sekarang untuk wilayah kita level 4, Pak. Masih level 4 yang setiap minggunya diperpanjang. Iya. Tiap minggu diperpanjang. Jadi kita belum tahu ini sampai kapan. Jadi ketika Bapak menerima kritikan seperti itu, gimana Pak cara mengontrolnya, Pak, supaya mohon disabar gitu ya. Kadang-kadang walaupun kita sudah jelaskan nih, tetap aja orang tua kayak kalau ngelihat anak sok di sekolah di rumah tuh kayak bertanduk gitu ya, Pak ya. Kadang apalagi kalau anak-anak SMA pasti seperti yang Ibu Dwi bilang, pasti dia sambil rebahan, pasti kan orang tua ada gemes juga ya. Ini jadi yang disebut dengan loss kompetensi, betul. penurunan. Kemudian ada juga yang disebut dengan listening, loss listening. Nah, ini makanya pembelajarannya itu sudah tidak lagi kan. Akhirnya terjadi penurunan kualitas juga, Pak ya. Itu tadi, itulah makanya kalau kita kita biarkan terus akan terjadi seperti itu anak-anak kita. Oleh karena itu kebijakan dari Kemendikbud berkaitan dengan pada PPKM level 3 ke bawah untuk menggelar itu adalah sangat tepat sekali saya kira. Ya, karena kita sudah berada yang sangat parah untuk pendidikan ini. Kalau kita biarkan seperti itu terus, karena anak-anak kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi tadi, bahwa pembelajaran itu bukan hanya mentransfer ilmu, bukan hanya memberikan keterampilan, tetapi ada pendidikan karakternya ya, Pak. Pendidikan yang mana kita berikan kepada anak-anak berkaitan dengan perilakunya. Nah, ini yang tidak bisa, harus dengan sentuhan. Betul. Sentuhan oleh gurunya. Kadang-kala bahwa anak itu ya boleh dikatakan nakal gitu ya, tapi perlu dengan sentuhan. Betul. Nah, kadang kalau anak-anak tuh takut guru, Pak, daripada lebih segan, bukan takut sih sebenarnya, Bu ya, lebih segan. Itu, Bu. Entah mungkin dia segan takut nilainya nggak bagus ya, Bu ya. Yang jelas Bu, sentuhan dari guru itu ya. Kan guru itu kadang-kala
ada yang sangat dihormatinya. Betul. Nah, itu yang penting. Ada yang barangkali yang sudah disenanginya gurunya, itulah yang kadang dia terbuka di sana. Dengan orang tuanya tidak terbuka, mungkin dengan guru dia terbuka. Betul Pak. Jadi lebih curhat ke guru sebenarnya. Iya, Mungkin karena betul. lebih lama ketemu sama guru sebenarnya. Iya. Kita sekolah kan Bapak ya. Iya. Dari jam 8 mungkin sampai jam 2 ya, jam 2 atau jam sampai 3. jam 5. Oh, jangan. Apalagi sampai jam 5. Ketemu orang tua di rumah sudah sama-sama istirahat, sudah sama-sama. Jadi capek. itu yang tidak didapatkan oleh anak sebenarnya. Betul. Ya. Jadi intinya sekarang apapun solusinya mudah-mudahan kita bisa turun level ya Pak ya paling nggak dulu. Jadi bisa ya mudah-mudahan kalau kata pemerintah vaksin adalah salah satu cara untuk menekan melaju pertumbuhan, mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan itu efektif di kita semua. Karena kan pasti guru-guru sudah pada vaksin ya Pak ya. Iya sudah. Sebagian ya. Masih ada yang belum. Mungkin karena ada mungkin karena vaksinnya belum ada kemarin. Iya betul, Pak, ya. Betul. Jadi mudah-mudahan harapan kita sih sebenarnya saya juga sebagai orang tua pasti pengen anak-anak tetaplah ketemu gurunya gitu. Karena dari TK Bapak, dari TK lulus TK tuh nggak tahu sekolah. Lulus TK kemudian ke SD nggak tahu, ketemu teman juga enggak, ketemu sama guru juga nggak tahu, gurunya yang mana cuma ngeliat di laptop aja gitu. Kadang pasti ada kejenuhan 1,5 tahun, apalagi anak-anak yang kecil harus duduk itu kan kayaknya nggak mungkin ya. Pasti kesana kemari ya. Mungkin yang gede aja pada rebahan matikan kamera. Kalau anak yang kecil tidak boleh matikan kamera Pak. Iya. Sekolah anak saya tidak boleh matikan kamera sama sekali. Masih nurut karena masih kecil. Masih nurut kan? Kalau anak SMA nggak bisa ya, makanya pastilah itu dia orang tuanya. Apalagi misalnya orang tuanya nggak ada di rumah. Iya betul. Yang kecil aja harus ditemenin Pak. Kalau nggak dia nanti main boneka. Kalau nggak nanti dia main Play-Doh. Nah jadi seperti itu. Yang repot tuh kalau orang tuanya nggak ada ya. Iya betul Pak. Saya biasa titip ke opanya Pak. Minta tolong opa. Bahkan ada yang rekrut guru loh Pak. Jadi kedua orang tuanya bekerja. Iya betul. Ada jadi kayak semacam bimbingan les itu. Jadi ya lebih tepatnya dia yang benar-benar mendidik. Jadi, nah sekarang kita ke ibu nih. Jadi kan benar-benar kita nggak tahu nih Pak, ya Bu ya. Kalau misalnya kita di sekolah, kita tahu anak kita sebenarnya dia tuh pintar, sebenarnya dia itu cerdas mungkin. Cuma kadang ya entah kurang fokus pada saat mengerjakan ulangan. Jadi hasilnya jelek. Padahal sebenarnya pada saat proses belajar dia bagus-bagus aja gitu Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kan hilang nih, kita tahu prosesnya nih. Proses sudah nggak ada lagi, kita tahu ada tugas kirim. Kita nggak tahu nih dia ngerjain sendiri atau enggak, gitu kan. Kalau anak saya yang ngerjain ibunya. Banyak kan ibunya yang jadi tinggal nulis doang nih. Nah, apalagi kalau anak SMK Pak ya, dia bisa aja nge-google sendiri. Oh, ini ada pertanyaannya gini kan bisa. Nah, gimana Bu tanggapannya soal ini Bu? Kita memang kehilangan proses belajar nih selama pandemi ini Bu. Tanggapan Ibu Dwi gimana? Itu betul bahwa sebenarnya pembelajaran itu yang kita nilai kan justru prosesnya itu, bukan hasil itu gampang hasil itu tinggal klik di Google ada Pak ya. Dan yang perlu diketahui juga bahwa sebenarnya semua siswa itu memiliki potensi. Masing-masing dia punya passion yang bisa dikembangkan. Nah, kemudian masing-masing siswa juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya daring ini, dengan berbeda-beda tadi diajarkan dengan cara yang sama semua, klasikal. Iya betul. Padahal mereka adalah individu, harusnya mereka ditangani secara individu. Jadi kalau dalam PTM, dalam pembelajaran tatap muka, anak-anak itu kan oleh gurunya agak dipilah ya. Oh, ini anak ini pinter ini. Ini tidak terlalu diperhatikan dengan serius. Misalnya langsung diberi tugas. Nah, ini anak yang perlu perhatian khusus. Apalagi di sekolah kami itu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang memang memerlukan treatment tersendiri. Kadang-kadang ada anak itu yang perlu kita peluk gitu. Betul. Ada anak autis itu, pengalaman kami itu dia baru bisa tenang kalau saya peluk, kalau pas pagi. Jadi itu, di sini mungkin dia Bu ketemu saya terus saya peluk gitu, kebetulan sama-sama perempuan jadi. Jadi mungkin sambil di pangku mungkin Bu ya. Orang sudah gede. Jadi seperti itu. Jadi itu yang tidak jalan karena
melalui daring ini pembelajarannya ya semua sama, dianggap dianggap bisa semua. Itu, guru tinggal kasih tugas. Dan itu tidak adil dalam pendidikan. Ya, betul. Nah kemudian ini ada lagi kan dicanangkan oleh pemerintah itu gerakan sekolah menyenangkan. Artinya bahwa tugas guru itu tidak harus menilai siswa. Nah ini yang terjadi kesalahan selama ini adalah guru itu selalu ingin mengevaluasi siswa. Itu padahal terbalik. Seharusnya yang perlu dievaluasi itu adalah guru sendiri. Jadi kalau guru melakukan penilaian terhadap siswa, itu hasilnya itu untuk menilai diri sendiri. Misalnya kenapa ya siswa itu kok bisa, perkembangannya gitu ya? kok lambat. Oh, apa yang kurang dari saya? Jadi sebenarnya di dalam pendidikan itu yang terus dievaluasi itu adalah gurunya. Gurunya. Nah, kalau di sekolah kami ini sekarang ini sedang kami galakkan untuk paguyuban orang tua. Nah, meningkatkan paguyuban orang tua sehingga wali-wali kelas itu membuat grup-grup orang tua. Di sana orang tua itu saling bisa curhat, saling ini, karena memang benar yang dikatakan oleh Mbak tadi bahwa kalau anak tingkat mungkin TK, SD, SMP orang tua masih bisa mengerjakan tugas-tugas. Ya betul. Begitu, walaupun kadang belajar dulu juga Bu. Tingkat SMK orang tuanya aja nggak bisa. Udah menyerah. Ya. Guru pun kan guru mata pelajaran ini juga tidak bisa membantu mata pelajaran yang lain. Itu makanya. Jadi di sana perlu memang kerjasama dengan orang tua. Tetapi ya dilemanya orang tua kan juga sebagian besar bekerja. Ya, betul. Nah, bekerja sehingga kemarin ada beberapa perwakilan orang tua yang kami undang untuk ke sekolah kaitannya dengan kita masih harus daring ini untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Jadi kami sekarang ini apa-apa melalui Google Form. Untuk misalnya untuk pendidikan karakter tadi kami melalui form. Jadi merekam kegiatan anak itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa-apa saja. Betul. Terutama ibadahnya. Kemudian apakah ada perbuatan baik dari itu yang dilakukan, misalnya membantu orang tua atau bersedekah atau apa, itu kami rekam melalui Google Form. Jadi itu upaya kami supaya pendidikan karakter ini tetap terus berjalan walaupun melalui daring. Jadi memang di sini peran orang tua sampai ibu bikin paguyuban itu sangat besar Bu ya. Berarti memang apakah ibu bikin paguyuban itu karena memang ada saran dari orang tua Bu, atau kritik dari orang tua, atau memang karena murni dari sekolah Bu? Dari sekolah, karena kaitannya kami ingin untuk pendidikan karakter ini adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua, karena pendidikan ini kan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Betul. Jadi pendidikan ini adalah tanggung jawab sekolah, orang tua dan masyarakat. Nah, jadi semua harus kerjasama sebenarnya. Harus saling terlibat di dalam pendidikan ini. Jadi memang karena ibu melihat memang agak susah nih kalau misalnya tidak ada peran dari orang tua, makanya ibu bikin paguyuban dan membuat Google Form untuk mengetahui kegiatan siswa supaya terkontrol juga mereka itu seharian tuh kegiatannya apa aja. Jangan main game aja. Apalagi SMA ya. Main game. Jangan dari pagi langsung lihat HP gitu. Memang itu. Bangun tidur langsung ngecek HP. Ya betul. Kalau wifi mati udah langsung. Stresnya kayak orang apa aja itu. Karena nggak bisa main game. Iya, kan nggak bisa main game. Baik, kita ke Pak Sumsuri lagi nih Pak. Nah, pembelajaran daring kan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana nih Pak. Betul. Nah, supaya adakah upaya dan kebijakan yang Bapak laksanakan di Kabid Bapak untuk membantu pihak sekolah nih Pak, atau membantu sekolah atau peserta didik atau orang tuanya, seperti itu? Berkaitan dengan pembelajaran daring, ini memang kesiapan daripada siswa ini kan perlu. Betul. Ya, orang tua. Sebab dengan pembelajaran daring ini tentu pertama adalah setiap siswa punya namanya alat. Betul Pak. Apakah itu laptop, minimal handphone Mbak ya. Minimal adalah handphone yang berbasis Android. Ya, betul. Kalau nggak Android nggak bisa tuh. Nah, tambah lagi kuotanya. Kemudian kuotanya.
Yang penting juga adalah jaringan. Iya, betul. Kalau kita hanya melaksanakan pembelajaran daring, sementara jaringan nggak ada, Iya. berarti nggak bisa. Jadi ada beberapa sekolah kita yang tidak ada jaringan. Apalagi kan di daerah-daerah mungkin Pak ya. daerah-daerah, ya. Ada beberapa sekolah itu yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. Artinya mereka harus cari model pembelajaran yang tidak menimbulkan kerumunan. Nah, ini yang juga perlu kita kita pahami oleh mereka itu. Kemudian bagaimana peran kita di sana? Nah, tentunya pemerintah kan sudah berupaya untuk memberikan bantuan itu, antara ada kuota gratis ya, kuota gratis yang dari kementerian, kemudian dari pemerintah daerah tahun kemarin ada ya, Ada diberikan Ya, kuota juga. kuota gratis kepada orang tua, kepada anak-anak dan guru ya, guru untuk melaksanakan itu. Kemudian di samping itu juga, kalau misalnya anak-anak itu tidak punya handphone, ya kan, ada pemerintah kan ada bantuan kemarin, bantuan bos kinerja, bos afirmasi ya, bos afirmasi, bos kinerja itu ada yang harus sekolah harus membelanjakan dana tersebut untuk pembelian tab gitu ya, tab kemarin ya. Jadi ada beberapa yang sudah sekolah yang punya itu, dan silakan sekolah untuk memanfaatkan dengan maksimal. Berilah kepada anak-anak tersebut yang tidak mampu. Betul. Jadi memang tidak semua dapat Pak ya, berarti siswanya ya. Diberikanlah kepada mereka itu pinjaman untuk tabnya, untuk digunakan anak-anak untuk bisa daring. Kuotanya ada, kalau alat yang nggak ada nggak bisa juga sih sebenarnya. Betul ya. Sinyalnya nggak ada. Jadi harus lengkap, bukan namanya alatnya, kuotanya, sinyal, jaringannya. Nah, ini yang penting juga ya kan. Kalau itu sudah ada lengkap, ya silakan bisa digunakan secara maksimal. Betul. Nah, bagi sekolah yang tidak ada jaringan, maka guru akan melakukan apakah pembelajaran itu secara modul, bisa dilakukan secara seperti itu, atau pertemuan seminggu sekali biasanya seperti itu. Dan itu pun terbatas juga. Betul. Nah, itu yang solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah yang mana tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring tadi. Karena memang untuk di daerah kita mungkin tidak semua juga yang bisa daring Mbak ya, makanya memang harus dipilih-pilih nih. Mungkin kalau untuk tingkat tingkat ini COVID-nya tidak terlalu tinggi, mungkin masih bisa diarahkan untuk untuk pembelajaran tatap muka. Kalau mungkin di daerah-daerah perkotaan aja mungkin yang lebih banyak untuk karena kan biasanya tingkat COVID-nya terlalu tinggi seperti itu ya Pak ya. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut memang kita harapkan bisa dimaksimalkan oleh para guru dan orang tua. Jadi memang upaya-upaya yang Bapak lakukan di Kabit SMK sudah sangat maksimal Pak ya. Sudah sangat maksimal untuk supaya gimana caranya pendidikan SMK di Kalimantan Selatan tetap terbaik. Walaupun memang ya namanya ada plus minusnya itu pasti kan ada ya Pak ya. Ya, yang pasti sebagai pimpinan Bapak sudah sangat mengakomodir kegiatan supaya kita nggak terlalu tertinggal. Baik, untuk Ibu nih, adakah harapan atau permintaan atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pengambil kebijakan untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran daring di sekolah nih Bu? Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, bahwa sekolah itu memang kita ini SMK ada yang di Loksada ya Pak ya. Memang tidak ada jaringan tidak ada. Betul. Jadi walaupun mungkin di sana walaupun diberi bantuan kuota juga nggak kepake ya. Nggak kepake. Jadi kalau di tempat kami ini kebetulan juga ada gerakan saudara asuh Pak. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, itu kami sebagian menggunakan dana dari gerakan saudara asuh. Jadi ini juga pendidikan karakter juga ini, supaya
anak-anak dari keluarga mampu itu peduli kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Jadi itu OSIS yang mengelola. Jadi OSIS yang mengelola. Kemudian kemarin wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu lapor ke saya, Bu, boleh nggak dari dana GSA ini saya belikan Android untuk ada siswa itu. Kami sudah home visit, ternyata memang benar tidak mampu, rumahnya aja sudah banyak bocor. Betul. Iya, jangankan untuk beli HP, Buat untuk makan aja. sehari-hari aja Susah, betul. Iya, jadi boleh, silahkan. Dan kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Samsuri tadi, kami juga ada tab di sekolah itu, dan itu kami pinjamkan kepada siswa. Nah, kemudian ada juga siswa yang tinggalnya di tempat yang memang tidak ada sinyal. Betul. Nah, itu kami persilahkan untuk datang ke sekolah. Jadi di lab-lab komputer kami itu ada ya 1-2 orang itu yang memang datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran daring, tapi dia ke sekolah. Tapi ya insya Allah tidak ada kerumunan karena hanya 1-2 orang yang memang daerahnya tuh sama sekali tidak ada sinyal. Jadi kami silahkan datang ke sekolah, karena di sekolah itu wifi ada. Silahkan kalian datang ke sekolah untuk belajar. Nah, harapan kami pemerintah ini, karena selama ini melalui pembelajaran daring ini guru-guru itu menggunakan aplikasinya masih sangat bervariasi. Nah, ada guru yang kurang begitu mengerti teknologi ya melalui WA saja, yang sederhana WA gitu. Yang mengerti ya melalui Google Meet, melalui Zoom meeting, melalui apa-apa itu ya lumayan lah. Nah, kami ini menginginkan ada satu aplikasi yang memang benar-benar bisa dengan mudah digunakan oleh guru. Jadi begitu masuk ke aplikasi itu, guru itu sudah bisa langsung memantau siswa-siswanya. Betul. Nah, kemudian juga pemerintah ya harusnya karena pandemi ini diperkirakan masih lama. Ya memperluas akses internet sampai sampai ke tempat-tempat yang tidak terjangkau internet pada saat ini, supaya anak-anak itu bisa di rumah secara lancar bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Seperti itu. Baik, ya saya sih berharapnya mungkin dengan adanya vaksinasi massal kita yang diharapkan bisa menurunkan angka COVID benar-benar efektif, sehingga kita tetap akhirnya pertemuan tatap muka PTM gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Samsuri, Ibu Dwi atas bincang-bincangnya hari ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya banyak bertanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Ya, saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.